akan saya sampaikan, yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara untuk mengungkapkan gagasan yang maksud atau informasi kepada orang lain secara lugas. Kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca. Di dalam kamus kata efektif, pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau bagi pendengar. Ciri kalimat efektif. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, tidak berbelit, tetapi disampaikan secara sederhana. Contohnya sebagai berikut. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Kalimat di atas termasuk kalimat yang tidak efektif karena ketidaklugasan informasi yang akan disampaikan. Dalam frasa kertas itu sendiri pada kalimat di atas menjadi penyebab kalimat itu tidak efektif. Agar efektif, penggunaan kedua frasa itu seharusnya ditinggalkan untuk memudahkan pemahaman. Aturan di dalam kalimat majemuk mensyaratkan jika subjek kalimat pada klausa kedua sama dengan subjek pada klausa pertama. Subjek yang sama pada klausa kedua tersebut harus ditanggalkan, dielipskan atau dilesapkan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus benar sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Contohnya sebagai berikut. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat di atas termasuk kalimat yang tidak efektif karena ketidaktepatan informasi yang akan disampaikan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kalimat majemuk mensyaratkan bahwa jika subjek klausa subordinatif, klausa bawahan tidak sama bentuknya dengan subjek klausa utama atau klausa inti. Subjek pada klausa subordinatif tersebut harus muncul dalam kalimat itu agar kalimat tersebut menjadi efektif. Konjungsi jika, kalau, dan maka merupakan konjungsi yang digunakan sebagai penanda klausa subordinatif. Artinya, kalimat simpleks, kalimat atau kalimat tunggal yang dilekati konjungsi subordinatif akan berubah menjadi klausa subordinatif. Konjungsi walaupun, selain, meskipun, sungguh pun, dan sekalipun merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan perlawanan atau penyangkalan. Tetapi selain namun juga merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan hal yang bertentangan. Bedanya tetapi merupakan konjungsi koordinatif yang mensyaratkan kalimat yang dihubungkan harus setara. Misalnya klausa utama tidak bisa menghubungkan klausa subordinatif dan klausa utama atau kebalikannya klausa utama dan klausa subordinatif. Sementara itu, konjungsi namun merupakan kata penghubung yang juga digunakan untuk mengungkapkan hal yang berlawanan atau hal yang bertentangan antara kalimat simpleks yang satu dan yang lain. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat dan tidak boros. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contohnya sebagai berikut. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Contoh di atas memperlihatkan ketidakefektifan dalam kalimat karena ketidakhematan dalam menyampaikan informasi. Pada contoh di atas digunakan bentuk yang mirip antara subjek dan predikat, yaitu pemberian dan diberikan. Sementara itu penggunaan bentuk yang sinonim seperti tersebut dan di atas, serta penggunaan kata penanda jamak beberapa dan bentuk jamak kalimat tersebut menjadi efektif jika menyebab ketidakefektifan bagi misalnya predikatnya diubah dan dicarikan bentuk yang lain. Subjeknya diubah supaya bentuknya tidak mirip dengan predikat. Kata-kata yang bersinonim tidak perlu dimunculkan secara bersama atau kata yang sudah didahului tanda jamak. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau derajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan.
Sedangkan dalam hal struktur kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk Jerman. Contohnya sebagai berikut. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Contoh di atas memperlihatkan ketidakefektifan kalimat karena kesejajaran bentuk tidak terpenuhi. Kalimat partisipasi. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Meskipun begitu, data bahasa buku bahasa Indonesia tidak mengakui keberadaan struktur semacam itu. Berikut sejenak beberapa contoh datanya. Berbicara kepada media, kemarin di kantornya Janitri M. Ghaffar mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Siti Nurbaya. Kalimat di atas terdiri atas dua bagian. Bagian pertama ialah berbicara kepada media kemarin di kantornya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti dengan penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.